dulu ke depan, dan yang masih belum rapi pakaiannya, kursinya, atau masih ada sampah di bawah mejanya, tolong tutup dulu. Sudah Ananda? Sudah ya Bu. Oke, siapa tutup kelasnya? Ya Bu. Mia. Oke, kepada kakak kelas silakan dibaca doa sebelum kita mulai pembelajaran kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan membacakan doa pembelajaran kita dapat diberkahi oleh Allah dan berlangsung dengan kondusif ya Anda semua. Amin. Sebelum itu kita periksa dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Hadir semua. Kita tes dulu ya. Ya Bu. Putri, ada Bu. Rohima, Hadir Bu. Azil, Hadir Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya? Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada kelas kita hari ini dan dapat mengikuti pembelajaran kita tentunya ya Anda semuanya. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang adab kepada orang tua? Ya Bu. Oke, coba siapa saja yang bisa menyebutkan contoh adab kepada orang tua sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Ya Bu. Oke, kepada Ananda, coba. Sebelum berangkat sekolah menyalin tangannya Ibu. Oke, bagus. Ada yang lain? Membaca buku Bu. Oke, bagus. Berarti semua Anda masih ingat pembelajaran kita minggu lalu ya? Ya, Bu. Oke, sekarang kita akan masuk pembelajaran kita hari ini mengenai adab bertetangga. Nah, sebelum itu mau bertanya dulu nih. Apakah Anda semua sudah mengetahui tetangganya di rumah dan mengenali? Sudah. Nah, apa yang Anda lakukan ketika Anda bertemu dengan tetangga? Menyapa, lalu berkenalan, lalu ada lagi Ngobrol Bu. ngobrol, bagus. Nah, itu merupakan salah satu adab bertetangga berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, tentunya apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui bahwasanya Anda tahu apa itu pembelajaran bertetangga, apa itu terhadap tetangga, dan mengapa penting untuk berakhlak baik kepada tetangga. Oke, bisa dipahami Anda semuanya? Saya Bu. Oke. Yang masih belum fokus, kalau fokus dulu, sudah? Ya Bu. Oke. Adab bertetangga. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, pengertian dari adab bertetangga. Ada jelasan Anda semua? Ada Bu. Ya Bu. Nah, adab bertetangga adalah sikap, perilaku, atau tata krama yang baik kepada tetangga. Nah, di sini perilaku baik kepada tetangga merupakan akhlak yang baik dan juga dianjurkan oleh ajaran Islam. Di mana juga Rasulullah SAW bersabda. Nah, di sini Anda bisa melihat arti dari hadisnya itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Pernah Anda mendengar hadisnya? Nah, Ada yang mendengar? Nah Bu. Tulis tidak ya. Nah, di sini ada juga contoh adab bertetangga, saling sapa dan menjaga salam, menjaga ketenangan dan tidak mengganggu. Nah, lalu di sini pentingnya menjaga adab bertetangga. Nah, pentingnya adab bertetangga. Mengapa kita penting menjaga adab kepada tetangga? Anak-anak semua? Agar rukun Bu. Agar rukun. Lalu ada lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Karena tetangga yang bisa membantu kita kalau susah. Oh, berarti ada tetangga yang kalau kita susah bisa membantu kita. Bagus. Nah, jadi menjaga hubungan baik dengan tetangga itu sangat penting. Di mana dengan menjaga adab tetangga kita dapat menjaga kerukunan, kedisiplinan, menghindari menyakiti sesama muslim, dan juga terhindar dari konflik di lingkungan masyarakat.
Oke Nanda, mungkin itu saja materi kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita selanjutnya, diskusi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Nanti semuanya paham ya terkait materi kita? Paham, Bu. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan KPD dan membentuk Ananda menjadi 2 kelompok saja ya. Ayo, Bu. Nah, nanti silakan berdiskusi dan jawab pertanyaan yang ada di KPD. Nah, silakan dibentuk 2 kelompok dulu Anda. Ada yang bertiga, ada yang berdua. Silakan dibuat lingkaran Anda. Silakan Anda berdiskusi terkait pertanyaan yang ada di LKPD ini. Harus semuanya ikut andil ya dalam diskusi. Jangan ada yang satu orang saja yang bertanya. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Ini apa Bu? Ini, nah ini ada. Ada lagi yang belum paham mana? Oh ya, nanti tampilnya juga akan meminta satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, Bu. Nanda yang di belakang, ada yang mau kesulitan Nanda? Ini Bu nomor 3 Bu. Gini Bu jawabannya Bu. Oh, yang ini nih. Masih ada yang dipahami? Udah Bu. Saya Diskusinya bersama-sama ya, tidak ada yang hanya satu orang saja yang mengerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mendiskusikan jawaban terkait KPD-nya. Oke, waktunya sudah habis. Pada kelompok berapa dulu nih yang mau tampil? Kami Bu. Oke, silakan kepada kelompok 2. Perwakilannya saja ya. Perhatikan saja Bu. Iya, silakan. Oke, kepada teman-teman yang lain, tolong diperhatikan temannya yang di depan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mendapatkan beberapa pertanyaan. Di antaranya ada yang pertama, apa yang akan terjadi jika hubungan antara tetangga tidak dijaga dengan baik? Maka jika tidak dijaga dengan baik akan terjadi pertengkaran, kemudian permusuhan, lingkungan itu akan terasa tidak nyaman dan hilangnya rasa tolong menolong antar tetangga tersebut. Kemudian ada juga pertanyaannya mengenai contoh perilaku baik kepada tetangga yang pernah kami lakukan. Contohnya itu kami pernah menyapa tetangga kami dengan sopan, kemudian membantu tetangga saat membutuhkan bantuan, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuat keributan yang mengganggu tetangga. Sekian Ibu, terima kasih. Jadi aku dulu kepada kelompok 2. Nanti selanjutnya pada kelompok 1 silakan Nanda. Siapa yang mau tampil? Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1 di mana di sini kami mendapatkan pertanyaan apa yang dimaksud dengan akhlak atau adab bertetangga. Akhlak bertetangga adalah perilaku terpuji yang dilakukan kepada tetangga seperti menghormati, membantu dan menjaga perasaan mereka agar tercipta hubungan yang baik. Selanjutnya pertanyaannya yaitu menurut kelompok kami, mengapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Menurut kelompok kami ialah karena tetangga adalah orang terdekat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat membantu kita ketika mengalami kesulitan. Selain itu juga berbuat baik kepada tetangga juga merupakan perintah. Oke, kita beri waktu dulu kepada kelompok 1. Oke, berarti dari hasil diskusinya Ibu bisa mengetahui bahwasanya Anda sudah paham terkait pembelajaran kita hari ini
lagi ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, ini mau mengajak Anda semua untuk bersenang-senang terlebih dahulu, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya dan juga konsentrasinya. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa kata, kalimat atau pernyataan terkait adat bertetangga terkait materi kita hari ini. Nah, jika itu merupakan adat bertetangga, Anda menjawab dengan ya ya. Jika itu tidak merupakan adat bertetangga, Anda menjawab no no. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kita contohkan satu kali dulu. Bersalaman dengan tetangga? Ya, ya. Ada gerakan ya, ya, ya. Gitu. Semangat dong. Semangat. Bertemu dengan tetangga di pasar lalu menyapa tetangga? Ya, ya. Berisik di rumah tetangga? No. Apa lagi ya? Bersalaman dengan tetangga? Ya, ya. Oke, berarti semuanya paham ya? Ya, Bu. Oke, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Oke, kepada anak-anaknya saja. Baik, Bu. Jadi kita dalam bertetangga itu harus memiliki adab yang baik, di mana kita harus saling menyayangi tetangga, berbaik dengan tetangga, menjaga hubungan baik dengan tetangga, karena tetangga adalah orang terdekat yang mampu membantu kita di saat kita susah. Oke, bagus anak-anak siswa. Nah, sebelum itu, bagaimana perasaannya hari ini Anda setelah mempelajari adab bertetangga? Senang. Senang? Mengerti? Mengerti. Oke, berarti semuanya sudah mengerti. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas di mana untuk minggu besok silakan Anda wawancarai beberapa tetangganya di rumah. Bagaimana menurut mereka sikap Anda selama bertetangga dengan mereka. Lalu kita kumpulkan dan ditampilkan juga di depan kelas nantinya. Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Oke, semua semoga pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, Ibu akhiri dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kepada ketua kelas untuk membaca doa kepada majelis. Baiklah,